Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, oke, untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai bab 11, yakni masih tetap bab tari ya. Kita kemarin 2 pertemuan ke belakang juga membahas seni tari ya. Bab 9, bab 10, dan sekarang bab 11. Nanti bab 12 pun kita akan membahas mengenai seni tari. Nah, untuk bab 11 ini penerapan pola lantai tari kreasi. Jadi kita akan membahas mengenai penerapan pola lantainya dalam tari kreasi. Nah, oke. Di sini ada yang tahu bagaimana sih pola lantai, cara menerapkan pola lantai dalam seni kreasi atau seni tari? Nah, di sini ya poinnya ada 4. Kita akan membahas tentang gerak tari kreasi, dan B-nya pola lantai, dan C-nya unsur pendukung, dan poin D-nya memperagakan gerak tari kreasi. Oke, poin A, cara memeragakan gerak tari kreasi. Nah, kalian bisa lihat untuk gambar di sini ya. Ada 4 gambar, ada 4 penerapan gerak tari kreasi. Oke. Nah, untuk memeragakan rangkaian gerak tari kreasi, kita perlu mengetahui tekniknya dengan benar. Hal ini perlu agar kita terhindar dari cedera ketika memeragakan rangkaian gerakan yang menggunakan gerak dengan tumpuan satu kaki atau kepala. Tari kreasi juga mengadopsi gerakan yang sudah ada, dikembangkan sesuai dengan pendukungnya. Nah, mulai dari ragam gerak, tema yang diambil, iringan yang dipergunakan, dengan tata rias dan busana yang diinginkan, serta penggunaan properti juga perlu dipahami sebelum menjadi sebuah tarian. Nah, penjiwaan di sini atau kan ada 3 ya untuk seni tari, ada wiraga, wirasa, dan wirama. Nah, penjiwaan ini termasuk pada wirasa. Dalam memperagakan gerak tari ini dapat dilakukan dengan penjiwaan. Nah, melalui ekspresi muka dan ekspresi gerak. Penjiwaan ekspresi muka terlihat pada wajah penarinya. Nah, kapan harus tersenyum? Terus tersenyum itu karena gembira atau karena bahagia. Nah, kapan ia bersedih karena kecewa dan sebagainya. Selain itu juga ekspresi gerak dapat menambah kejelasan maksud dan gerakan itu sendiri. Serta hentakan kaki, terus tusukan bambu atau pukulan tangan, dan seterusnya. Nah, jadi di sini perlu sekali untuk menjaga, mengolah ketiga aspek tadi, yakni wiraga, wirama, dan wirasa. Oke, yang poin B nih, ada pola lantai. Nah, di sini ada beberapa pola lantai ya. Kalian bisa lihat ini. Yang pertama, nih ada di gambar 11.12 ya. 11.2, maaf. Nah, 11.2 ini. Oke. Untuk pola lantai jenis ini yakni lurus ya pola lantainya. Nah, kemudian ada melingkar atau kotak gitu ya. Nah, ini yang terakhir ada segitiga gitu. Oke. Nah, di sini pola lantai adalah langkah kaki penari yang dilihat oleh penonton yang diwujudkan dengan garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus adalah garis-garis yang dilakukan oleh penari dengan cara bergerak maju atau mundur. Nah, bisa membentuk juga garis vertikal atau garis horizontal atau juga diagonal, zigzag, dan sebagainya. Nah, garis lengkung adalah garis-garis yang dilakukan oleh penari dengan cara bergerak memutar atau setengah putaran.
Nah, pola lantai untuk tari berpasangan atau kelompok dapat dibuat bervariasi dengan aneka pergantian formasi dengan menggunakan garis lurus. Nah, garis lurus ini dan garis lengkung horizontal atau diagonal, vertikal, simetris dan sebagainya. Itu merupakan interaksi. Nah, interaksi tersebut menghasilkan formasi tari variatif lainnya sehingga lebih banyak diperoleh ragam dan jenisnya. Nah, hasil dari penampilan tariannya itu akan berdampak lebih dinamis gitu, lebih menarik. Kemudian lebih bagus karena memang didukung dengan unsur-unsur yang tadi. Nah, seperti elemen gerak tari dan unsur keindahan dari wiraga, wirama, dan wirasa. Jadi untuk tari ini memang tidak akan jauh gitu ya. Memang harus dan tidak bisa dipisahkan dari ketiga aspek itu, karena setiap langkah, setiap kita gerak atau kita menyesuaikan posisi pola lantai dan sebagainya. Kemudian juga kita harus berekspresi. Nah, ekspresi kita ini harus sampai kepada penonton. Nah, kita ini menari misalkan kegembiraan, berarti ekspresi kita atau jiwa kita harus gembira. Nah, disitulah titik keindahan pada seni tari. Kemudian ada 3 poin di sini ya. Yang pertama ada desain. Nah, yang kedua ada level. Yang ketiga ada fokus. Oke, untuk desain. Poin pertama nih, desain adalah bentuk tubuh penari yang dapat dilihat dari arah hadap dan arah gerak penari. Desain bahwa ketika penari bergerak sejajar dengan lantai atau bergerak sambil merebahkan gitu ya, sambil rebahan, itu bergerak dengan duduk. Nah, bergerak dengan jinjit gitu. Nah, atau bergerak sambil membungkuk, jadi agak rendah gitu ya. Nah, desain medium dapat dilihat ketika penari bergerak dengan posisi tubuh berdiri sedikit merendah atau bergerak dengan berdiri tegak lurus. Nah, desain tinggi ini dapat dilihat ketika penari bergerak sambil jinjit atau mengangkatkan kaki dengan tumpuan tungkai, berdiri dengan memanjat atau naik di atas benda, atau bisa menggunakan bantuan benda lain seperti payung, tongkat, dan sebagainya. Itu untuk desain ya. Nah, kemudian untuk levelnya. Nah, level di sini itu merupakan memperagakan rangkaian gerak kreasi, itu baik tari kreasi atau gaya klasik ya. Ini pasti ada levelnya. Ada 3 level di sini untuk untuk di seni tari. Yang pertama level rendah, yang kedua level sedang, dan yang ketiga level tinggi. Nah, untuk level ini contohnya level rendah yang tadi ya, yang desain itu ada yang sambil rebahan misalkan, atau ada yang sambil duduk. Nah, itu merupakan level rendah. Nah, kemudian level sedang ada yang berdiri tegak gitu ya. Terus ada yang pokoknya untuk level yang sedang memang hampir biasa ya. Tidak sulit dan tidak mudah juga. Nah, untuk level yang tinggi nih. Nah, level yang tinggi di sini itu gerakan yang memang sulit dan biasanya seperti melompat atau sambil pencak silat, dan ada beberapa peragaan yang memang sulit dan harus hati-hati. Itu termasuk level yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada fokus. Nah, fokus atau titik pandangan penari ketika memeragakan rangkaian gerak tari. Ini bisa memandang lurus ke depan di atas kepala penonton atau ke arah yang lain dengan memandang arah gerak jari tangan ketika
merentang, menunjuk, atau justru berpaling atau berlawanan arah, atau menunjuk ke depan dan mukanya berpaling. Jadi untuk titik fokus ini memang diharuskan karena kita kan sebagai penari semisal ya. Nah, kalau ada yang menonton pasti kan ada sedikit grogi, ada sedikit malu dan sebagainya. Nah, itu pandangan kita pun harus tetap fokus tetapi tetap berekspresif gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu tadi bisa kita memandang lurus kepada kepala penontonnya misalkan, atau kalian menganggap para penonton ini ibu kalian semua misal, atau seperti apapun yang memang tidak mengganggu kepada konsentrasi saat menari. Unsur. Nah, untuk C nih, unsur pendukung tari kreasi. Unsur pendukung tari kreasi adalah gerak, ide, iringan, rias busana, dan properti. Nah, gerak sebagai unsur pokok dapat mengembangkan ragam gerak tari murni atau maknawi yang terdapat dalam tari yang terdahulu, yaitu tari tradisional klasik, tari kerakyatan, dan tari modern. Nah, ide dasar ini, penyusunan rangkaian gerak tari kreasi ini juga dapat diambil dari kegiatan yang dilakukan manusia atau cerita perjalanan kehidupan seseorang dan tingkah laku perangai binatang yang nantinya dapat dipergunakan sebagai judul tari kreasi. Nah, jadi memang di sini unsur pendukung itu ada banyak ya. Nah, kayak yang sebelum-sebelumnya itu juga ada ide dan sebagainya. Tata rias juga termasuk unsur pendukung tari kreasi. Nah, ide atau gagasan. Nah, ini juga termasuk unsur pendukung tari. Karena sebuah tari juga pasti memiliki makna dan cerita. Nah, di sini ya peragaan gerak tari. Kalian bisa sambil baca ya untuk yang ini. Nah, poin D nih. Memeragakan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari. Nah, memeragakan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung tari bertujuan agar penata tari dan penari memahami dan mengerti bahwa menyusun gerak-gerak tari kreasi ini harus memiliki perbendaharaan gerak tari. Jadi memang harus banyak sekali pengalaman menarinya gitu. Terus harus banyak pula gerakan-gerakan yang memang menjadi inovasi terbaru atau misalkan mengadopsi dari gerakan sebelumnya tapi kita mix atau kita kita kasih inovasi dengan gerakan-gerakan modern. Jadilah tari mix antara tari klasik dan modernnya gitu. Nah, di sini ide tadi juga kita harus memang benar-benar memiliki ide kalaupun memang kita dituntut untuk memeragakan tari dengan tema kehidupan di pegunungan. Nah, itu juga kita harus bagaimana caranya kita bisa memeragakan dan menyampaikan isi pesan tarian kita kepada si penonton. Nah, ini sebelumnya juga udah pernah dibahas tari kreasi gaya klasik, gaya kerakyatan, dan gaya modern. Nah, ini contoh-contohnya ya untuk tari tradisional klasik, kemudian ada tari kreasi gaya modern, dan tari kreasi gaya kerakyatan. Nah, oke. Cukup di sini mungkin materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa atur pola makannya. Cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.